Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadhani Sabta Yuda dengan NIM 114210085 dari kelas Hidrologi Lingkungan. Di sini saya izin melakukan pemaparan mengenai hasil presentasi saya yang membahas tentang intrusi air laut. Oke. Mungkin sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu intrusi air laut. Jadi, intrusi air laut adalah masuk atau menyusupnya air laut ke dalam pori-pori tanah atau batuan, yang dimana ini akan menyebabkan air tanah yang awalnya tawar berubah menjadi asin. Secara alamiah, air laut itu tidak dapat masuk jauh ke daratan, sebab air tanah memiliki piezometrik yang menekan lebih kuat daripada air laut. Sehingga terbentuklah interface sebagai batas antara air tanah dengan air laut. Batas kesetimbangan antara air laut dan air tanah. Dalam peristiwa intrusi air laut, terdapat beberapa variabel, yaitu ada faktor pengontrol dan faktor pemicu. Faktor pengontrol inilah yang menjadi faktor-faktor yang akan mengontrol terjadinya intrusi air laut. Oke. Yang jelas yang paling pertama yaitu curah hujan. Karena curah hujan yang tinggi itu akan menyebabkan penambahan debit dari muka air laut. Lalu yang kedua itu adalah ketinggian muka air laut. Ini poin kedua ini berkesinambungan dengan poin pertama yaitu curah hujan. Lalu yang ketiga topografi. Ya, jadi bencana intrusi air laut ini itu tuh sering terjadi di daerah-daerah yang memiliki topografi yang landai. Dikarenakan kenaikan dari muka air laut yang meluap ke area pesisir yang memiliki kemiringan yang landai, biasanya itu akan menyebabkan terkontaminasinya air tanah oleh air laut. Lalu akuifer. Nah, akuifer ini merupakan faktor pengontrol yang utama sebetulnya dari peristiwa intrusi air laut ini. Oke, di sini ada faktor pemicu. Jadi, faktor pemicu ini adalah faktor yang menyebabkan terjadinya intrusi air laut. Jelas yang paling pertama adalah curah hujan yang tinggi. Yang kedua adalah kondisi topografi. Dan yang ketiga adalah jenis akuifer. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa penjelasan terkait langkah-langkah untuk mengurangi atau meminimalisir dampak penurunan intrusi air laut. Di sini banyak hal yang bisa kita lakukan dalam meminimalisir terjadi bencana intrusi air laut, yaitu adalah meminimalisir resiko yang diakibatkan dari peristiwa intrusi air laut, seperti adanya pengendalian dari pengaruh manusia terhadap laju penurunan permukaan tanah dengan memperhatikan tumpuan atau pondasi yang harus berada di atas batuan keras, baik itu bangunan berupa gedung, jembatan, dan lainnya. Dikarenakan air laut ini dapat menyebabkan korosi terhadap beberapa pondasi bangunan yang dikenai oleh air laut ini. Oleh karena itu diperlukanlah beberapa pondasi yang memiliki sifat yang keras, seperti batuan-batuan yang keras, agar itu dapat memperkokoh suatu bangunan yang dibangun pada tempat tersebut. Lalu biasanya bisa dilakukan dengan pembuatan beberapa tanggul. Tanggul ini fungsinya untuk mencegah air laut agar tidak masuk ke daratan. Oke. Oke, jadi mungkin itu saja dari saya mengenai pembahasan terkait intrusi air laut. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.